Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Isra Sabina Reski dan Raisa Ataria Devia. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil mini riset terkait analisis rekrutmen sumber daya manusia pada pegawai negeri sipil. Dimulai dari latar belakang. Institusi sektor publik merupakan institusi yang mempunyai ruang lingkup yang luas dan kompleks jika dibandingkan dengan organisasi lainnya. Sektor publik begitu kompleks sehingga memerlukan kombinasi 4 jenis sumber daya, yaitu keuangan, fisik, kemampuan teknologi, sistem, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan di era globalisasi yang ditandai dengan semakin ketatnya persaingan dan tidak adanya batas antara negara dalam interaksi dan kehidupan manusia. Demi terciptanya kualitas pelayanan yang terbaik, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki standar dan kualifikasi yang disesuaikan dengan bidang-bidang yang dibutuhkan oleh pegawai negeri sipil atau PNS dan harus ditempatkan sesuai dengan bidang dan kebutuhan serta mengutamakan kualifikasi yang dimiliki PNS. Dalam hal inilah, penulis mengadakan suatu mini riset dengan judul Analisis Penempatan Sumber Daya Manusia pada Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah observasi. Menurut Adler dan Adler, dalam Ratna Nyoman Kuta 2010 halaman 85, semua penelitian dunia sosial pada dasarnya menggunakan teknik observasi. Faktor terpenting dalam teknik observasi adalah observer atau pengamat dan orang yang diamati yang kemudian juga berfungsi sebagai pemberi informasi yaitu informan. Hasil observasi berupa aktivitas, peristiwa, objek, dan kondisi tertentu serta perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua ada dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lainnya. Metode dokumentasi mengamati benda mati dan peneliti memegang checklist untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambaran maupun elektronik. Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan dokumentasi, yaitu peneliti memperoleh dari hasil rekaman wawancara antara peneliti dengan pihak-pihak informan yang terkait. Dokumentasi ini sebagai alat penunjang dari teknik lainnya yang dilakukan peneliti. Hasil dan pembahasan. Penempatan SDM yang sesuai dengan jabatan pada pegawai negeri sipil, pengangkatan atau penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun atau peraturan pemerintahan nomor 13 tahun 2002. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara. Jabatan struktural ialah jabatan yang termasuk dalam struktural organisasi. Penempatan tidak hanya dikhususkan bagi pegawai baru saja, tetapi bagi pegawai lama juga dengan adanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isra Sabina. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari hasil pembahasan kami. Yang pertama itu ada promosi, penempatan pegawai pada jabatan lebih tinggi dengan wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih tinggi pula.
Yang kedua, ada mutasi, alih tugas di mana seorang ditempatkan pada tugas baru dengan wewenang, tanggung jawab, dan penghasilan yang relatif sama dengan jabatan lama, atau alih tempat di mana secara prinsip sama dengan alih tugas. Makanya pada hal yang kedua ini, secara fisik, lokasi tempat kerja berbeda dengan yang sekarang. Yang ketiga, demosi, penempatan pegawai karena beberapa pertimbangan mengalami penurunan pangkat atau jabatan dengan tanggung jawab dan penghasilan yang lebih kecil. Dari teori yang dikemukakan di atas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan manajemen pegawai negeri sipil meliputi promosi, mutasi, dan pemberhentian atau demosi. Slide selanjutnya. Pegawai yang menduduki jabatan struktural tidak selalu memperhatikan senioritas dalam kepangkatan yang harusnya begitu. Oleh sebab itu, maka dalam penempatan pegawai perlu memperhatikan adanya faktor senioritas dalam kepangkatan, pendidikan dan pelatihan atau diklat, pengalaman dan masa kerja, usia, dan selanjutnya kompetisi atau prestasi kerja yang mereka miliki dalam pelaksanaan tugas. Maka dari itu, the right man in the right place dan the right man on the right job harus dilakukan, dan pegawai juga harus ditempatkan pada tempat yang tepat dan pekerjaan yang tepat, sehingga spesifikasi pendidikan sangat berarti dan sangat penting untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu agar sejalan antara pengetahuan akademis dengan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan tersebut. Selanjutnya, proses seleksi juga mempengaruhi sebagaimana penempatan SDM itu ditempatkan. Rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar melamar kerja dan akan diakhiri dengan keputusan penerima. Secara ideal, proses seleksi merupakan proses pengambilan keputusan timbal balik perusahaan dalam memutuskan atau menawarkan lowongan kerja. Calon pelamar memutuskan apakah perusahaan beserta tawarannya akan memenuhi kebutuhan tujuan pribadinya. Tetapi dalam keadaan biasa pada umumnya, proses seleksi pegawai merupakan salah satu kegiatan yang teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Dikatakan demikian apakah dalam organisasi terdapat sekelompok pegawai yang memenuhi tuntunan organisasional atau tidak sangat tergantung pada cermat tidaknya seleksi itu dilakukan. Penempatan kerja pada posisi yang tepat akan lebih mempermudah karyawan dalam menjalankan tugas dan minimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan oleh pihak perusahaan. Pihak instansi juga akan mendapat keuntungan di mana meningkatkan semangat dan pengetahuan karyawan dalam bekerja yang berujung pada peningkatan prestasi kerja karyawan. Selanjutnya, kesimpulan. Pegawai untuk menduduki jabatan struktural tidak selalu memperhatikan senioritas dalam kepangkatan yang seharusnya begitu. Oleh karena itu, orang yang tepat berada di tempat yang tepat dan orang yang tepat berada pada pekerjaan yang tepat. Pegawai yang menduduki jabatan struktural tidak selalu memperhatikan senioritas dalam pangkat sebagaimana mestinya. Hal itu harus dilakukan dan karyawan juga harus ditempatkan pada tempat dan pekerjaan yang tepat. Proses seleksi juga mempengaruhi bagaimana sumber daya manusia ditempatkan. Namun dalam keadaan normal, proses seleksi pegawai umumnya merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam keseluruhan proses pengelolaan sumber daya manusia. Calon pelamar memutuskan apakah perusahaan dan penawarannya akan memenuhi kebutuhan tujuan pribadi mereka. Kini, ada penugasan PNS pada instansi pemerintah dan penugasan PNS di luar instansi pemerintah. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, istilah PNS yang diperbentukkan dan dipekerjakan sudah tidak dikenal lagi. Sistem karir PNS sesungguhnya dibangun melalui sistem merit yang di dalamnya terdapat dua hal penting. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.